Luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Buddha Nubawena Sotihotu. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda semua. Saya Fani akan memandu acara pada hari ini. Sungguh bahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma, episode ke-10 pada hari Minggu 14 Mei 2023 dengan judul 6 Landasan Pengingatan. Narasumber kita adalah Romo Pandita Roh Asiyadi dan akan live di Zoom maupun di YouTube Dhamma Televisi dan Wihara Dhamma Jember. Acara ini agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib, saya himbau kepada para peserta yang berada di Zoom untuk dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung agar para narasumber dapat melihat para pesertanya ini secara face to face, posisi mic tapi dalam kondisi mute. Mari kita selanjutnya menyanyikan bersama-sama lagu pembuka pada malam hari ini, yaitu Kami Datang Bersujud. Selanjutnya, pembacaan Renama Karapata yang akan dipimpin oleh Ibu Erlin. Kepada Bu Erlin, saya silakan. Marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata sebelum kita mulai Dhamma Sakaca kita pada malam hari. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna.
Aku bersujud di hadapan Sangha. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membacakan Parita Wandana, Trisarana, dan Pancasila. Silakan, Bu Erlin. Andamaya Buddhasa Bhagavato Pubbagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang tisarana manapatang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang Banamase. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccācara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Maccapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Selanjutnya adalah pembacaan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Ibu Dince. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Dhammapada Pakimnaka bab 21 syair 303. Satyo si le na sampano yasobo kasamapito yang padesang hajati tata tate wa ujito ti. Bagi orang yang memiliki
keyakinan dan sila yang sempurna akan memperoleh nama harum dan kekayaan. Pergi ke tempat manapun, ia akan selalu dihormati. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan Dhamma Sakaca kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Romo Rox Aksiadi. Sebelumnya, saya akan membacakan profil dari para narasumber kita pada malam hari ini. Para sumber kita pada malam hari ini adalah Romo Askiadi, adalah sarjana agama, sarjana teknik, Manchester Management. Beliau adalah S2 Manchester Management di Universitas Muhammadiyah Tangerang, sarjana S1 Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, sarjana S1 juga Pendidikan Agama Buddhis di STAB Bodhidharma Medan, dan Diploma Pendidikan Agama Buddha di STAB Empu Tantular Banyumas. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Romo memaparkan Dhamma selama 45 menit ke depan. Silakan Romo. Baik, terima kasih kepada pembawa acara, moderator juga, dan semua panitia yang sudah mempersiapkan acara sebulan pendalaman Dhamma di Dhamma Sakaca Online KBTI Karesidenan Besuki. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi tentunya ya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan pada kesempatan hari ini untuk sama-sama mengingat kembali ajaran keluarga Buddha. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berajar kembali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Para biku, ada 6 subjek pengingatan. Apakah 6 ini? Yang pertama adalah Buddha, Dhamma, Sangha, kemudian perilaku bermoralnya, kedermawanan, dan para dewata. Anguttara Nikaya, kelompok 6, 25, bait 5. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, ini adalah acara yang sangat baik sekali untuk kita semuanya sebagai umat Buddha menjelang hari Trisuci Waisak di berbagai daerah, ya, tidak hanya di Karesidenan Besuki saja ya, tapi di Jawa Tengah, di Sumatera, Kalimantan, dan semuanya melaksanakan kegiatan yang sangat baik seperti pada malam hari ini. Bahkan ini online ya, tidak hanya offline saja, tapi online pun jalan ya. Jadi ketika online ini bisa membuat banyak orang lebih bisa join ya. Kalau mungkin kesempatannya sibuk belum bisa hadir di acara offline, ya bisa mengikuti secara online. Nah, seperti ini. Ini adalah hal yang sangat baik sekali yang perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita lestarikan ya. Nah, semoga apa yang sudah disiapkan oleh panitia nantinya terus berjalan dan membawa karma baik untuk panitia dan juga para pemirsa tentunya ya. Pasti ada hal-hal yang baru yang dapat dirasakan manfaatnya, tentunya akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Izinkan saya share screen mungkin ya, biar lebih mudah. Ya, baik. Maaf.
Apakah sudah terlihat panitia? Oke, ada angkat jempol berarti sudah. Baik, terima kasih ya panitia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang berbahagia. Mengapa kita harus bahagia, ya kan? Nah, tentunya sebagai umat Buddha, ya, tidak hanya umat Buddha sebenarnya, semua orang, ya, semua orang yang pada umumnya gitu ya, menginginkan hidup bahagia. Begitu juga kita sebagai umat Buddha juga menginginkan hidup bahagia. Dan di dalam Buddha kita sudah diajarkan bagaimana untuk mencapai kebahagiaan itu. Ya, mencapai kebahagiaan tentunya sudah diajarkan oleh Guru Agung Buddha ketika Guru Agung Buddha menyampaikan dhamma yang pertama kali, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Ketika Dhammacakkappavattana Sutta disampaikan, Buddha mengajarkan bagaimana kita mencapai kebahagiaan dengan melaksanakan hasta Arya Magga. Ya, tentunya ini adalah untuk menuju ke kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Ya tentunya kebahagiaan yang abadi, yaitu mencapai kebahagiaan yang tanpa mata kail istilahnya, ya. Jadi benar-benar kebahagiaan. Nah, kita sebagai umat Buddha harusnya bersyukur juga dan kita harus bahagia saat ini, ya. Karena di dalam Buddha juga dikatakan bahwa sungguh bahagia, ya. Sungguh beruntung kita lahir sebagai manusia, ya. Karena apa? Lahir sebagai manusia itu sangat sulit, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Perjuangannya sangat panjang. Dan kita sudah menjadi manusia. Nah, itu adalah keuntungan kita, ya, Bapak Ibu. Dan itu harus kita nikmati keuntungannya. Lahir sebagai manusia bisa bertemu dengan ajaran Buddha di alam manusia ini juga sangat sulit dan kita sudah bertemu. Dan kita bisa belajar Dhamma, mengembangkan kebenaran dalam hati pikiran kita. Ini juga sangat sulit dan kita sudah melaksanakannya. Dan apalagi kita sudah mempertahankan hidup dengan baik, bebas dari loba, dosa, dan moha, itu tujuan utama kita. Nah, kita sudah paham itu dan nantinya kita akan mencapai kebahagiaan. Karena apa? Sebab dari penderitaan yaitu loba, dosa, dan moha. 3 hal inilah yang menjadi masalah besar di dunia ini. Dan ini adalah sumber tidak kebahagiaan atau sumber penderitaan. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semua sudah mengetahui sumbernya, gampang kan? Tinggal ditarik aja sumbernya, diletakkan. Jangan ada lagi di dalam diri kita. Teorinya mudah Bapak Ibu, sangat mudah. Tinggal ditarik, dilepaskan. Namun prakteknya perlu latihan, dan perlu latihan terus berlatih ya Bapak Ibu. Berlatih apa? Itu berlatih melenyapkan lodomo, loba, dosa, dan moha. Loba ini ada di dalam diri kita juga. Dosa juga ada di dalam diri kita. Moha juga ada. Apakah itu lodomo? Yaitu keserakahan. Kemudian keserakahan kalau sudah timbul biasanya itu tidak cukup dengan serakah. Nanti muncul adanya kebencian. Kebencian setelah muncul juga muncul lagi yang namanya ketidaktahuan, ya, atau kesalahan itulah. Nah, sebagai contoh gini, misalnya ada seorang A, ini dimarahi nih sama seorang B. B marah kepada A, kemudian A ini ketika dimarahin karena dia tidak tahu bahwa sumber masalah itu adalah termasuk bagian dari kebencian, karena dia benci maka dia balik marah. Ini adalah menjadi masalah. Ketika balik marah dia tidak cukup marah tapi dia memukul. Nah, ketika memukul apa itu maksudnya? Itu adalah kesalahan. Itu adalah ketidaktahuan. Kenapa saya harus memukul? Nah, ketika memukul, mukulnya enggak sekali, 2 kali, 3 kali, itu apa? Serakah. Ya, serakah itu muncul lagi di situ. Nah, setelah muncul lagi 1, 2, 3 dia tambah dengan bencinya dalam sekali. Maka itu 3 hal ini sangat melekat sekali. Kalau satu muncul, biasanya yang 2-nya muncul juga. Hati-hatilah dengan yang namanya keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Nah, ini adalah sumber masalah yang sudah kita paham. Dan kemudian bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan
Hasta Arya Marga itu, ya, yang sudah kita tahu semuanya. Nah, Bapak Ibu, mengingat hari ini temanya adalah pengingatan, kita lanjut lagi. Setelah kita tahu cara untuk melenyapkan penderitaan, tentunya kita juga ingin lebih mendalam lagi. Bagaimana biar kita benar-benar terarah pikiran kita menuju ke jalan yang benar. Nah, baik. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang 6 landasan pengingatan. Nah, 6 landasan pengingatan ini ada dasarnya, Bapak Ibu, ya. Jadi dasarnya dalam Anguttara Nikaya. Nah, ini saya juga bawa bukunya ya di sini. Semua di kitab suci ini kita ambil dari 6 landasan pengingatan di Anguttara Nikaya. Nah, di sana dikatakan di kelompok 6 bagian yang ke-25 yang bait yang kelima dikatakan bahwa para biku ada 6 subjek pengingatan. Apakah 6 ini? Nah, dikatakan kita kalau bisa ya, kalau bisa mengingat dari salah satunya dan kita pikiran kita tenang dan fokus, maka di situ dikatakan oleh Buddha, Anda bisa menuju jalan yang sempurna. Ya, Anda bisa menuju ke kemurnian pikiran yang bebas dari loba, dosa, dan moha. Inilah awalnya. Bisa dari salah satunya. Apakah salah satunya? Di sini ada 6. Ya, Bapak Ibu boleh nanti merenungkan kembali, mengingat kembali keagungan-keagungan yang ada di 1-6 ini. Yang pertama apakah? Yang pertama adalah Buddha. Yang kedua Dhamma. Yang ketiga Sangha, yang keempat perilaku bermoralnya, yang kelima kedermawanannya, dan yang terakhir adalah para dewata, ya, para dewa ya tentunya. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas bersama-sama, ya, kita berbagi bersama-sama. Yang pertama adalah Buddha, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Nah, mengingat tentang Buddha. Buddha adalah seorang yang maha suci. Beliau dikatakan dalam Parita Buddha Nusati. Iti piso bagawa arahang sama Buddha wijacarana sampano sugato lokapitu anutaro bisa dan masarati sata dewa marusana Buddha Bhagawati. Nah, kita setelah membaca bahasa Palinya, diingat-ingat, dan kemudian dilantunkan di dalam hati, dan terus kita ingat artinya juga. Dan ketika Bapak Ibu mengingat Buddha, Bapak Ibu pikiran menjadi tenang, nanti bisa mencapai kepada jalan yang benar. Ya. Kita ingat bahwa siapakah Buddha ini? Buddha adalah seorang arahat, Bapak Ibu. Ya. Arahat itu adalah seorang yang suci. Suci dalam tingkat tertinggi. Ya, kesucian dalam agama Buddha itu ada 4 ya. Sotapana, Sagargami, Anagami, dan Arahat. Nah, Buddha ini adalah seorang yang suci. Apakah kita bisa mencapai kesucian? Buddha mengatakan kita bisa mencapai kesucian. Ya, jadi apabila kita ingin menjadi arahat, apakah bisa? Bisa. Ya. Jadi sebagai umat manusia, nah, ini ada 2 kelompok ya biasanya. Yang awam dan yang tidak menikah dan yang menikah. Nah, kalau kayak saya itu menikah ya, Bapak Ibu mungkin ada yang belum, apakah mau jadi bante ya untuk lepas ke dunia kan silakan ya. Nah, kalau di dalam umat awam ini bisa mencapai tingkat kesucian yang pertama, Bapak, yaitu Sotapanna. Maka itu Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu bisa berlatih untuk mencapai tingkat tertinggi umat manusia yang berkeluarga adalah Sotapanna, Bapak Ibu. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan naik terus ya. Ketika sudah Sotapanna sampai, tidak akan jatuh di alam yang menderita, Bapak Ibu ya. Seperti alam peta, alam asyura dan seterusnya. Bapak Ibu akan selalu menuju arus yang sudah dilewati, yaitu 7 kelahiran kembali. Nah, kemudian siapakah Buddha ini? Ya, beliau adalah yang tercerahkan sempurna pengetahuan. Ya, jadi beliau tuh dapat mengetahui sempurna pengetahuannya, jadi dapat melihat segenap alam semesta. Bahkan ketika dia sudah
beliau sudah mencapai penerangan sempurna, dia bisa melihat kelahiran dan kelahiran semua makhluk, Bapak Ibu. Semua makhluk bisa dilihat oleh Buddha karena beliau adalah mengetahui semuanya. Nah, kemudian sempurna menempuh sang jalan. Sang jalannya adalah Magga, itu ya, yaitu jalan mulia berunsur 8. Ya, Bapak Ibu sudah paham semua, saya yakin di sini sebagai umat Buddha kita sudah mengetahui apa itu kebijaksanaan, rupanya melaksanakan sila dan melaksanakan samadhi atau meditasi. Dan ini Bapak Ibu juga terus berlatih ya, dan saudara-saudara semuanya jangan lupa berlatih sebagai umat Buddha. Tentunya yang penting sekali adalah meditasi juga, Bapak Ibu. Latihanlah meditasi. Sewaktu-waktu kita bisa menenangkan hati kita, pikiran kita untuk lebih bahagia. Jadi jangan selalu kita terus berkarya dan tanpa memperhatikan kebahagiaan tubuh. Tubuh ini juga perlu istirahat, perlu dibahagiakan. Dengan apa? Yang menenangkan, rehat sejenak dengan meditasi, menikmati hidup dalam kehidupan, menenangkan seluruh organ yang ada di tubuh ini, mengingat kembali dan memberikan ucapan terima kasih pada tubuh kita. Ini adalah salah satu bentuk latihan meditasi juga, ya Bapak Ibu. Nah, itulah jalan-jalan yang disampaikan oleh Buddha. Buddha setelah sempurna dan kita menuju sempurna, ya Bapak Ibu, yang sedang latihan terus menuju ke sana. Dan kemudian terlatih baik, pelatih terbaik bagi orang-orang yang harus disinakan. Ya, muridnya sang Buddha macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang jadi dari seorang penjahat juga ada ya, seperti Angulimala. Berapa dia membunuh manusia, berapa banyak dia membunuh, tapi akhirnya dia luluh oleh sang Buddha dan menjadi muridnya sang Buddha. Tidak hanya menjadi murid biasa, ternyata Angulimala menjadi seorang bante. Ada juga dari seorang pelacur juga ada, menjadi muridnya sang Buddha. Jadi orang yang hebat juga ada, dari orang-orang yang pikirannya cerdas juga ada, dari orang yang bodoh sekalipun ada. Ya, inilah Buddha itu termasuk seorang pelatih yang terbaik, ya, karena bisa menjinakkan. Salah satunya adalah seorang yang sudah gila, ya Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita Tatacara ya. Tatacara adalah seorang yang kehilangan hampir seluruhnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, Tatacara itu kehilangan anaknya 2, meninggal semuanya. Bahkan yang pertama itu yang meninggalnya baru dilahirkan meninggal, dan meninggalnya bukan saja dimakan burung, Bapak Ibu. Sedihnya bukan main. Suaminya meninggal, papa mamanya meninggal, saudaranya meninggal, rumahnya terbakar dan hangus. Menderita nggak Tatacara? Menderita sekali, stres dan gila, Bapak Ibu. Kemudian bertemu dengan Buddha, dijinakkanlah, dilatih pikirannya sehingga dia menjadi tenang kembali, menyadari bahwa hidup ini adalah perubahan, anicca, dan akhirnya Tatacara pun sukses menjadi muridnya sang Buddha. Inilah Bapak Ibu, guru yang sangat luar biasa. Patut kita banggakan sebagai seorang umat Buddha mempunyai guru seperti sang Buddha Gautama. Nah, kemudian beliau adalah guru para dewa dan manusia. Ya, Buddha ini juga termasuk tidak hanya gurunya kita Bapak Ibu yang di umat manusia ini ya, tapi beliau juga pernah mengajar di alam surga ya, di alam surga. Beliau ketika mencapai penerangan sempurna, mengingat jasa baik dari mamanya beliau. Dia melihat mamanya ternyata dari surga. Dia berangkat ke surga, beliau berangkat ke surga mengajarkan dhamma kepada mamanya dan bersama teman-temannya semua di sana. Ya. Itulah, dan tercerahkan yang suci Bapak Ibu. Inilah yang harus diingat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Nah, ketika siswa Buddha mengingat keagungan Buddha, maka pada saat itu pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu kebencian. Nah, Bapak Ibu setelah melihat ini ada benci nggak? Tidak kan? Nah, ketika Bapak Ibu sudah tidak ada benci ataupun delusi, pada saat itu pikirannya lurus. Bapak Ibu pasti punya pikiran lurus, ya kan? Nah, ia telah menjauh, membebaskan dan keluar dari keserakahan. Keserakahannya yang ada dalam diri sudah luntur karena sudah mengingat kebaikan-kebaikan Buddha. Beberapa makhluk di sini dimurnikan dengan cara demikian. Bapak Ibu, ada orang yang dimurnikan dengan cara melihat atau merenungkan, merefleksikan sifat-sifat Buddha. Nah, Bapak Ibu boleh dicoba ya. Nanti setelah membaca parita, Buddha Nusanti direnungkan dalam dalam. Buddha sangat luar biasa sekali. Buddha guru yang luar biasa, seperti yang diartikan dalam parita
Buddha Nusati tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah mengingat kepada Dhamma. Ya, Dhamma adalah apa? Ajaran Buddha, ajaran yang diajarkan oleh Buddha yang termuat dalam Dhamma Nusati. Ingatlah Dhamma Nusati. Swakato Bhagavata Dhammo Sambitiko Akaliko Ehipasiko Opangaliko Pacatang Weditabu. Jadi ingat selalu di dalam. Dan kemudian artinya juga dipahami dengan baik. Dhamma telah dibabarkan dengan baik oleh Sang Bhagawa. Sang Bhagawa telah membabarkan Dhamma kepada kita semuanya. Yang pertama yaitu tadi dikatakan di Dhammacakkappavattana Sutta. Pertama kali diajarkan, kemudian terus saja bergulir ketika roda Dharma sudah diputar terus. Tidak berhenti sampai sekarang. Bapak Ibu, sekarang menikmati roda Dharma, ya, menikmati kebahagiaan ini karena Dharma sudah diputar dan terus bergulir, ya, hingga nantinya kita bisa memahami ajaran Buddha dan mencapai seperti Buddha juga. Terlihat langsung segera mengundang seseorang untuk dapat datang dan melihat, dapat diterapkan untuk dialami secara pribadi dan oleh para bijaksana pun bisa dialami. Contohnya adalah meditasi. Ajaran Buddha adalah salah satunya meditasi. Meditasi dalam Hasta Marga itu ada faktor-faktornya, yang usaha yang benar, perhatian yang benar, dan samadhi yang benar, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melatih meditasi, melatih ketenangan batin, ya, misalnya dengan samatha bhavana, wasamo cocok, saya mau berlatih dengan meditasi objek cinta kasih. Pancarkanlah cinta kasih dalam diri Anda. Pancarkan kepada semua makhluk, kepada orang tua Anda, siapapun yang berhubungan dengan Anda, pancarkan itu. Bisa juga Bapak Ibu bisa membaca Karanyamita Sutta. Di dalamnya ada kalimat mata yatan yang putang, ayu saeka putang manurake ewan bisa semana sambawaya parimana. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi kita kalau bisa melihat semua makhluk ini seperti halnya seorang ibu yang mempunyai anak tunggal. Dia cintanya ke anak tunggalnya seperti apa? Sangat dalam sekali. Nah, apa kalau Bapak Ibu bisa mencintai semua makhluk seperti mencintai anak tunggal? Nah, seperti itulah. Ya, itu cinta kasih tanpa batas, ya. Itu adalah apa namanya? Tanpa batas, meta, ya. Nah, itu boleh dikembangkan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak cocok dengan meta, meditasi apa? Boleh yang lain, anapanasati boleh. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk. Menikmati, nafas masuk aku bahagia, nafas keluar aku bahagia. Setelah bahagia baru pancarkan ke segenap alam. Nah, Bapak Ibu, inilah manfaatnya. Coba rasakan. Kalau Bapak Ibu latihan meditasi terus dengan niat yang sungguh-sungguh, pasti Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat. Tapi jangan meditasi, aduh ini kok diam saja ngantuk rasanya, nah, itu tidak baik, ya. Itu akan membuat Bapak Ibu malas justru, malah tertekan hatinya. Nah, kalau bisa meditasi, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, ya. Maka akan ada manfaatnya. Inilah ajaran Dhamma. Karena banyak orang yang sekarang berlatih meditasi atau biasa dikenal sekarang mindful, mindfulness itu juga bagian dari meditasi. Karena meditasi adalah mengelola batin. Kalau batin ini sudah benar, pikirannya sudah benar, maka ucapan, perbuatan kita, action kita, apapun yang kita lakukan pasti akan benar juga. Maka itu meditasi adalah sarana, alat untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, ini bisa dipraktikkan. Dan kita sebagai umat Buddha sudah punya caranya, ada samatha bhavana dan vipassana bhavana. Anda boleh coba. Kalau ada waktu, ada acara vipassana, latihlah vipassana bhavana dan rasakan manfaatnya. Ketenangan yang Anda miliki akan membuat kita semakin hari semakin bagus. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendengarkan Dhamma ini, maka seperti tadi dikatakan, ketika siswa Buddha mengingat keagungan Dhamma, maka pada saat itu pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu kebencian dan delusi. Pada saat itu pikirannya lurus. Ia telah menjauh, membebaskan dan keluar dari keserakahan. Beberapa makhluk di sini dimurnikan dengan cara demikian. Ya, ada yang dimurnikan dengan cara demikian, Bapak. Nah, kemudian setelah Dhamma kita juga harus mengingat Sangha, ya, Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Ini adalah Triratna, ya. Ratna adalah Ratana, Ratana adalah permata kita, Buddha, Dhamma, Sangha, ya. Jadi kalau kita sudah punya permata rasanya tenang, ya. Itu juga kalau punya emas yang banyak pasti biasanya tenang. Jadi ibaratkanlah kita ini memiliki ketenangan hati, ya. Jadi ketika kita mengingat Sangha juga, siapakah Sangha ini? Sangha adalah pewaris Dhamma.
Apabila di dunia ini tidak ada sangga, coba bayangkan Bapak Ibu, Dhamma akan hilang dan luntur di telan bumi, dan tidak ada yang menyelamatkan lagi, karena sangga inilah penyelamat Dhamma. Maka itu kita harus benar-benar mengingat sangga. Sangga itu apa yang perlu diingat, ya. Pada paritanya adalah sangga nusati, nusati, anusat. Nusati itu adalah pengingatan, ya, atau apa namanya, yang harus kita renungkan, ya. Jadi sangga siswa Buddha mempraktekkan jalan dengan baik, sudah mempraktekkan jalan dengan baik, ya, mempraktekkan jalan dengan lurus, mempraktekkan jalan dengan benar, mempraktekkan jalan yang selayaknya, yaitu sebagai 4 pasang makhluk, 8 jenis makhluk suci, ya. 4 pasang makhluk tadi, ya, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. 8 jenis itu ada, ya, apa namanya, maga dan pala, ya, masing-masing ada maga, pala. Inilah yang dinamakan beliau sudah mempraktekkan jalan yang selayaknya. Kemudian layak menerima pemberian. Ya, Bapak Ibu, kalau ada di sekitar Bapak Ibu ada wihara dan ada bante, berkenanlah Bapak Ibu, kesempatan ini sangat jarang. Datanglah memberikan pemberian yang selayaknya, ya. Jadi Bapak Ibu diawali dengan pikiran yang senang, kemudian ketika akan menyerahkan juga senang, dan setelahnya senang sekali. Maka itu Bapak Ibu akan memperoleh manfaat yang besar, ya. Tapi jangan setelah memberikan merasa tidak lega, jangan, harus benar-benar lepas, ya, lepas dan bahagia tentunya. Nah, kemudian layak menerima keramahan, ya, terus menerima persembahan, terus menerima penghormatan, ladang jasa yang tiada taranya di dunia. Kenapa tadi dikatakan tiada taranya? Karena sangga adalah penyelamat Dhamma, ya. Sangga adalah yang melestarikan ajaran Buddha. Inilah ujung tombak dari agama Buddha adalah sangga, gitu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Maka itu ketika kita sudah memahami ini, kita mengingat kembali dan kita bisa merefleksikan lagi ketika sang siswa Buddha mengingat gangguan sangga. Maka pada saat itu pikirannya tidak dikuasai nafsu, kebencian, dan delusi. Pada saat itu pikirannya lurus, ya, Bapak Ibu. Ketika melihat sangga dan merenungkan sangga, Bapak Ibu, pikirannya lurus, ia telah menjauh dari keserakahan. Ya, kemudian beberapa makhluk di sini juga dimurnikan dengan cara demikian, ya. Bapak Ibu bisa mengingat itu ketika Bapak Ibu mengingat sang hal luar biasa sekali, bisa membuat menjaga Dhamma dengan baik. Bapak Ibu pikirannya lurus, dan beberapa makhluk disucikan juga dengan cara demikian. Bapak Ibu ingatlah, ya, ini adalah pengingatan yang sangat baik untuk kita. Nah, kemudian pengingatan yang keempat adalah perilaku bermoral, Bapak Ibu, ya. Jadi kita memiliki sila tentunya. Sebagai umat awam kita memiliki 5 sila: tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan, ya, atau minum minuman keras yang membuat lemahnya kewaspadaan. Nah, Bapak Ibu, inilah ketika Bapak Ibu mengingat 5 hal ini yang sudah dilakukan, maka Bapak Ibu juga bisa mengarah ke jalan yang benar juga, ya. Nah, tetapi kita juga harus paham, kalau kita tidak membunuh, berarti kita harus bagaimana? Kita harus penuh dengan cinta kasih, ya, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan belas asih kepada semua makhluk, baik, ya. Kemudian kalau kita tidak mencuri, berarti kita juga harus sering berdana, memberikan perilaku bermoral dengan berdana, ya, berdana kepada siapapun, ya, yang membutuhkan. Bahkan kita juga boleh berdana kepada yang orang yang memang perlu pertolongan, meskipun dia itu bukan orang yang di bawah kita, misalnya, misalnya dia orang hebat tapi memerlukan bantuan, boleh Bapak Ibu tolong, ya, seperti itu. Nah, kemudian terusnya juga kita harus bersetia pada kita, ya, menghormati, menghargai, ya. Kemudian terus bertingkah jujur, ya, kita harus melakukan kejujuran. Dan ketika kita tidak minum minuman keras, ya, tentunya kita sering-sering melaksanakan meditasi, ya. Minuman keras ini biar
biasanya apa Bapak Ibu? Dia akan pikirannya tidak terkendali dan dia tidak menyadari sesungguhnya diri atau mabuk istilahnya. Nah, orang-orang yang suka mabuk ya, yang suka tidak mengendalikan pikirannya itu bahaya sekali. Itu dalam kehidupan berikutnya nantinya itu bisa dimungkinkan ya Bapak Ibu, dimungkinkan menjadi orang yang tidak pintar ya, atau menjadi orang yang kecerdasannya kurang. Namun bagi orang yang sering melakukan meditasi ya, pikirannya sering dilatih dengan cinta kasih, dengan ketajaman yang begitu luar biasa dalam hati dan pikirannya, maka dalam kehidupan ini pun dia bisa menjadi orang yang pintar ya. Dan nanti ketika lahir juga dia bisa menjadi orang yang cerdas. Kenapa ada orang lahir kok IQ-nya 160 ya? Itu dalam karma dikatakan itu adalah ada sebab dan akibat. Ya, bisa jadi orang ini sebelumnya dia melaksanakan meditasi setiap hari dengan penuh pengingatan yang dalam sehingga dia kebawa kesadaran karmanya itu pada kehidupan berikutnya, maka itu lahirlah sebagai orang-orang yang cerdas ya, ataupun orang-orang yang jenius. Nah, inilah kekuatan dari meditasi yang sila kelima itu ya. Jadi tidak mabuk, tapi kita harus melatih meditasi. Nah, apabila siswa Buddha mengingat ini sama dengan yang tadi, pikirannya lurus, maka beberapa makhluk di sini dimurnikan dengan cara demikian. Ketika dia melihat kegiatan-kegiatan dia yang baik, ya, yang melaksanakan sila itu dan melaksanakan 5 kebajikan itu, dia ingat kembali, maka dia akan bisa jadi dimurnikan dengan cara yang demikian pikirannya. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang pengingat yang kelima adalah kedermawanan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, kita sering berdana, ya, sering berderma, sering menolong, sering membantu orang. Jangan ragu-ragu. Mungkin ada orang yang punya kebiasaan, ya, setiap hari Jumat saya bertekad misalnya, saya ingin membagi makanan minimal 5 bungkus nasi kepada orang-orang yang butuhkan. Boleh ya, laksanakan saja. Ini adalah kedermawanan yang dilakukan. Atau saya ingin membantu wihara selama saya masih bisa hidup setiap hari Minggu misalnya. Wah, luar biasa itu ya, kalau Bapak Ibu punya tekad demikian. Nah, inilah yang diingat. Ketika Bapak Ibu mengingat ini, Bapak Ibu bisa merenungkan dalam hati, sungguh ini adalah keberuntungan bagiku bahwa di dalam populasi yang dikuasai oleh noda kepikiran, aku berdiam di rumah dengan pikiran yang hamba dari noda kepikiran, dermawan dengan bebas, bertangan terbuka, bersenang dalam pelepasan, menekuni derma, bersenang dalam memberi dan berbagi. Itulah Bapak Ibu yang harus direnungkan. Ketika itu Bapak Ibu merefleksikan diri, wah sungguh bahagia ya saya bisa berdana di antara orang-orang yang mungkin belum mampu berdana. Mungkin pikirannya masih kikir ya, dan dia belum terbuka pikirannya. Masih ini milikku, ini semua milikku. Dan bahkan dia tidak tahu bahwa semuanya ketika meninggal, semua akan ditinggalkan ya. Dan cobalah Bapak Ibu berlatih terus memberi, dan itu diingat nanti seperti itu. Ya, maka Bapak Ibu, ketika dermawan itu muncul dalam pikiran Anda bisa lurus, maka beberapa makhluk di sini juga dimurnikan dengan cara demikian, mengingat kebaikan hatinya yang sudah dilakukan, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, pengingatan kita adalah mengingat para dewata. Ya Bapak Ibu, di dalam agama Buddha kita kenal para dewa, kita yakin sekali para dewa. Karena apa? Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna tadi saya katakan, setelah itu dia mengingat mamanya yang sudah meninggal, lahir lagi di alam surga. Dia melihat, oh mama saya sekarang di surga, saya harus membalas budi mama saya dengan memberikan dhamma, ajaran yang luar biasa yang sudah saya temukan untuk mama. Dan ternyata tidak hanya untuk mama dan teman-temannya di alam dewa turun untuk mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, yang mengingat para dewa, Bapak Ibu. Bagaimana cara mengingat para dewa, Bapak Ibu? Nah, dalam hati Anda renungkan, ada para dewa dipimpin oleh 4 raja dewa, atau apa? Catum Maharajika, ya, yang paling bawah ya, dewa yang paling bawah. Kemudian ada para dewa Tawatimsa, ada para dewa Yama, para dewa Tusita, para dewa yang bersenang-senang dengan penciptaan.
Para dewa yang mengendalikan apa yang diciptakan oleh para dewa lain. Nah, dewa itu bisa menciptakan ternyata ya. Jadi setelah di situ kan dewa itu bisa mengendalikan. Ya, ada lagi yang paling tinggi itu ya. Para dewa pengikut Brahma. Nah, dan para dewa yang bahkan lebih tinggi dari dewa-dewa ini. Nah, ada Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu suka dan melatih meditasi, Bapak Ibu mencapai jana. Atau itu rupa jana atau rupa jana. Ketika Bapak Ibu meninggal dunia, saat meninggal dunia, jana ini diingat kembali sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lahir di alam yang tertinggi tadi ya, dewa-dewa yang tinggi, yaitu rupa jana atau arupa jana ya. Itu adalah Brahma Bapak Ibu. Di atas para dewa itu ada namanya Brahma ya. Ada 26 macam ya. Di sini sudah digambarkan oleh Buddha. Dan ketika Bapak Ibu mengingat ini, nah kemudian Bapak Ibu juga dalam hati berpikir lagi, keyakinan demikian juga ada pada aku. Seperti yang dimiliki oleh para dewata itu, yang karenanya ketika mereka meninggal dunia dari sini, mereka terlahir kembali di sana. Perilaku bermoral, pembelajaran, kedermawanan, kebijaksanaan, demikian juga ada padaku. Seperti yang dimiliki oleh para dewata itu, yang karenanya ketika mereka meninggal dunia dari sini, mereka lahir kembali di sana. Jadi tahu bagaimana untuk lahir sebagai seorang dewa, untuk lahir di surga, tahu ya Bapak ya. Para Bhante juga sudah mengatakan biasanya silena sukati yanti, yaitu dengan melaksanakan sila maka kita akan lahir dalam surga. Nah, surga itu surga ya, surga itu alam yang kebahagiaan, itu dalam surga. Jadi melaksanakanlah 5 sila tadi. 5 sila dengan sempurna dan melaksanakan hal-hal yang positif. Ingat, ketika itu diingat, Bapak Ibu mengingat dewa, dan Bapak Ibu juga bisa dimurnikan dengan pemahaman analogi ini. Ketika Bapak Ibu sudah paham itu, pikirannya lurus, maka beberapa makhluk di sini dimurnikan dengan cara demikian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, itulah 6 pengingatan yang mungkin bisa menjadi semangat buat kita sebagai umat Buddha. Karena Anguttara Nikaya ini sudah disampaikan oleh Buddha dan kita sudah tahu jalannya. Ini adalah Dhamma Bapak Ibu, ini adalah Dhamma dari Buddha, ajaran Buddha. Boleh Bapak Ibu praktekkan. Cobalah diingat salah satu dari 6 ini. Kalau bisa 6-6-nya lebih luar biasa ya. Kalau sewaktu-waktu diingat Buddha, Dhamma, Sangha, terus kebaikan Bapak Ibu, terus kedermawanan, dan Bapak Ibu juga melihat dewa, melihat bagaimana cara lahir dalam dewa, mengerti itu ada dewa, dan Bapak Ibu akan menjadi orang yang tegak lurus dengan baik dan nanti bisa dimungkinkan untuk dimurnikan pikirannya. Ya, Bapak Ibu, 6 landasan pengingat ini setelah menjadikan 6 pengingat ini sebagai landasan, seorang dapat menjadikan pikirannya murni menuju kebahagiaan. Bebas dari apa tadi? Loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan atau kegelapan batin. Inilah musuh yang ada dalam diri kita yang harus kita latih, tekan, sehingga nanti suatu saat akan kita lepaskan dari tubuh ini, yaitu menuju ke nibbana atau kebahagiaan abadi. Bapak Ibu, demikianlah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal untuk kita saling mengingatkan ya, mengingat kembali ajaran Buddha, mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh Buddha agar kita bisa memahami dengan baik, mempraktekkan dengan baik, sehingga di acara hari ini yang terus berjalan selama 1 bulan ini membawa manfaat yang besar untuk kita semuanya. Terima kasih, dan saya akhiri. Sati Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sekali Romo, pembahasannya sangat menarik sekali. Ya, demikianlah Dhamma Sakaca yang telah disampaikan oleh Romo Rosh Astiadi. Namanya susah ya? Iya, nama Romo menurut saya sih sangat spesial. Saya sangat jarang sekali menemukan orang yang namanya Rosh gitu. Saya sampai bingung ini dipanggil Rocky, apa ya? Saya bilang untuk lebih memudahkan saya, Rosh gitu. Iya. Oke. Demikianlah Dhamma Sakaca yang disampaikan oleh Romo ya mengenai 6 landasan pengingat
kita sebagai umat Buddha, di mana Romo berdasarkan dari Sutta, yaitu Anguttara Nikaya, kelompok 6, di mana 6 landasan itu yang terdiri dari Buddha, Dhamma, Sangha, perilaku moral, mengingat namanya kedermawanan, dan yang terakhir adalah mengingat para dewata. Ya, mungkin bagi para partisipan yang ada di Zoom, saya memprioritaskan kepada partisipan yang ingin bertanya, saya persilakan boleh menggunakan kolom chat, mungkin malu-malu bertanya, atau bisa langsung bertanya dengan Romo, bertanya langsung dengan Romo, ataupun yang pemirsa mungkin yang ada yang di YouTube, kalau ingin bertanya silakan tulis di kolom komen di YouTube. Ya, mungkin saya akan cek. Ini masih belum ada yang raise hand. Kalau misalnya belum ada yang raise hand, saya akan bertanya ya, Romo. Iya. Menarik sekali ya, Romo. Bagian terakhir ini loh, saya agak sedikit bingung. Mengingat para dewata. Jadi sempat hal yang berpikiran dalam saya itu, dewata ini maksudnya tuh kok bisa ya mentionnya tuh ke para dewata. Apakah dewata yang dimaksud sini nih maksudnya tuh sifat-sifat beliau gitu ya, Romo? Yang dimaksud tuh maksudnya saya nggak tahu nih. Kalau dewata tuh yang saya ingat itu kayak dewa, maaf nih, Alikuteswara itu ketika pada saat saya mengingat para dewata, apakah mengingat kayak Alikuteswara, Guan Yin ya kalau istilah di China gitu. Jadi apakah yang kita harus renungkan itu tuh sifat beliau yang welas asih? Apakah seperti itukah yang harus dijadikan landasan kita gitu, Romo? Baik, wah ini menarik sekali ya. Memang yang keenam ini agak beda ya. ya benar ya, kalau yang 1 sampai 5 mungkin sudah paham semuanya ya. Jadi kalau yang keenam ini ya, dewa ini harus kita pahami dengan baik ya, bahwa kita sebagai umat Buddha meyakini ada dewa ya. Seperti tadi dikatakan oleh saudari Erlin ya, mungkin ada macam-macam tadi ya yang ada di altar Buddha. Biasanya kan ada macam-macam ya para dewa itu ya. Ya, itu adalah bagian dari kalau memang dikatakan dewa ya, bisa juga ya karena itu adalah keyakinan dari para leluhur kita ya. Memang ada dewa ini itu juga termasuk alam dewa ya kalau digolongkan. Nah, tetapi di dalam Buddha sendiri tadi dikatakan dewa itu bermacam-macam ya, Saudara Erlin ya. Ada 26 tingkatan loh. Tingkatannya ada 26 ya, banyak itu ya. Jadi ada dewa yang di bawah, yang di atas. Terus bagaimana kenapa bisa ada tingkatannya itu? Jadi mengingat kembali tadi yang dikatakan. Jadi ketika kita kadang kita ketika ada puja bakti, ada Bante, pasti Bante selalu mengatakan silena buddha sampada silena sugating yanti. Nah itu loh, sugati itu surga ya, surga lahir di neraka. Apabila kita melaksanakan sila dengan sempurna, kita kan sudah minta tuntunan Pancasila nih, Panatipata, Dinadana dan seterusnya, itu direnungkan dengan baik. Nah, Bante sudah mengatakan, lakukanlah 5 sila ini. Apabila Anda melakukan 5 sila, akan lahir loh di alam yang bahagia. Di alam bahagia bisa juga di alam manusia kita ya, saat ini kita apakah bisa jadi serasa dewa? Ya bisa ya. Bagaimana caranya? Laksanakan 5 sila aja. Laksanakan 5 sila ini, kalau Anda benar-benar murni melaksanakan 5 sila, hidupnya akan bahagia ya. Bahagia seperti di alam dewa ya. Tidak ada marah-marah lagi di rumah, tidak ada pertengkaran ya, tidak ada iri dengki pada siapapun. Itulah alam dewa yang menyenangkan. Tapi itu baru alam dewa yang dialami oleh kita. Tapi yang sesungguh-sungguhnya dewa itu juga ada. Ya, ketika orang sudah memahami ini dengan baik dan kemudian dia memahami bahwa untuk lahir di alam dewa itu harus perlu ini. Ya, amunisinya adalah ini yang harus disiapkan. Nah, apalagi tadi dikatakan dengan kekuatan jana. Ya. Jana itu dari mana? Jana itu dari meditasi. Orang yang latihan meditasi dengan baik mencapai jana. Nah, ketika dia akan meninggal dunia ya, kata kuncinya akan meninggal ya, karena orang bisa lahir di mana itu biasanya pada posisi ketika akan meninggal. Nah, ketika akan meninggal itu ada cuti cita namanya ya. Jadi kondisi batinnya seperti apa? Kalau kondisi batinnya mengingat jana dan dia meditasi mencapai jana dan pada saat itu dia pindah lahir, dia bisa
lahir ke alam surga yang tingkatannya di atas itu, bukan yang di bawah, di atas ya. Tadi dikatakan bisa menciptakan sesuatu yang diharapkan, bahkan bisa mengendalikan ciptaan para dewa yang lainnya ya, karena dia ngerti ya. Nah, itulah. Jadi itu harus diingat. Ketika itu sudah diingat dan dipahami, jadi kita tahu kunci untuk lahir di surga itu seperti itu tadi ya. Jadi kita memahami itu, ketika itu diingat, kita pikirannya lurus dan kita tenang, kita bisa menuju ke kebebasan juga nantinya. Itu caranya. Untuk mengingat saja, untuk mengingat. Jadi refleksi ya, refleksi. Nah, syukur-syukur nanti juga benar-benar melakukannya dan lahirlah di alam surga ya nantinya. Kira-kira ya, Saudari Erlin. Oke, sebagai perenungan refleksi gitu ya, bagus ya, Romo. Iya. Oke. Apakah mungkin operator bisa bantu saya untuk ngecek yang di YouTube? Mungkin apakah ada pertanyaan di komen di YouTube? Biasanya di YouTube itu banyak gitu, Romo. Baik, nampaknya kita tunggu dulu dari operator. Gimana operator? Apakah ada? Oke, nampaknya tidak ada. Mungkin partisipan yang ada di Zoom saat ini mau live langsung, bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan Romo. Kalau nggak ada, saya ada pertanyaan titipan ini dari teman saya, sahabat saya. Ya, Bapak Teddy Toir. Ya, Bapak Teddy ini nanya, mengapa, kapan ya kira-kira ya Romo waktu yang tepat untuk merenungkan keenam hal itu? Apakah setiap kita memuja, maksudnya kita bernamaskara kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, merenungkan 6 hal itu, Buddha, Dhamma, kan ada 6 nih Romo. Kalau misalkan ya, kalau menurut Erlin ya, kalau kita maksudnya pada saat kita mau namaskara merenungkan 6 hal ini ya Romo, apakah nggak kira-kira banyak gitu, maksudnya bisa lama kita di depan gitu, nanti dikira orang ini kenapa nih orang, mau mohon apa kira-kira gitu. Gimana tuh Romo? Oke, baik ya, Saudari Erlin, terima kasih kepada Bapak Teddy ya, Teddy akhir ya. Baik, kapan sih waktu yang tepat ya sebenarnya? Dan sekali lagi, waktu yang tepat adalah waktu yang sudah dijadwalkan oleh Anda sendiri tentunya ya. Kalau Anda nampaknya ada sedikit gangguan signal ya. Mungkin kita akan tunggu sesaat. Pekerjaannya misalnya malamnya nggak bisa lah ya, begitu ya. Ya Romo, maaf, pertanyaannya apakah bisa maksudnya jawabannya bisa diulang lagi, soalnya tadi sempat Romo freezing gini. Signal gangguan sedikit jadinya gitu tadi itu. Oke, baik. Jadi baik, terima kasih karena mungkin sinyal di kami itu agak kurang bagus ya. Iya, Bapak paham aja. Ya, jadi kapan sih waktu yang tepat? Ya, tentunya waktu yang tepat ini adalah yang bisa ditentukan oleh kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau memang waktunya yang tepat adalah pagi hari ya silakan ya. Tidak ada waktu yang tepat sekali sebenarnya ya, karena masing-masing orang berbeda ya, masing-masing orang berbeda. Ada disesuaikan dengan pekerjaannya sebenarnya. Kalau pekerjaannya dari pagi jam 7 sampai jam berapa itu? Jam 4 biasanya ya. Nah, itu boleh di malam hari setelah menjelang tidur misalnya ya. Menjelang tidur kita mungkin jam 9, jadi jam 8 kita sudah bisa merenungkan ya. Merenungkan, meditasi ya, boleh dilakukan dengan meditasi. Merenungkan dengan meditasi, membacakan minimal adalah merenungkan kembali Pancasila Buddhis itu ya. Nah, kemudian kita renungkan. Ya kalau tidak bisa semuanya satu persatu. Ya, setelah itu Anda nyamannya di mana? Oh, saya sangat nyaman ketika saya merenungkan Dewata karena ingin rumah saya banyak dewa itu kan. Ya silakan saja, ya nggak apa-apa ya kalau orang nyaman di Dewata. Atau mau nyaman di Itipiso misalnya, saya sangat yakin sekali pada Buddha Gautama, sangat luar biasa, guru yang sangat dahsyat sekali, dan kita akan mengikuti jalannya ya seperti itu. Juga tidak ada masalah. Ya, jadi waktu yang tepat adalah waktu yang sesuai dengan Bapak Ibu ya, yang paling nyaman ya Bapak Ibu ya, paling nyaman ya. Tapi meskipun demikian ya Bapak Ibu juga boleh meluangkan waktu sebagai pembiasaan juga. Misalnya Bapak Ibu kerja ya kan, ketika istirahat pasti kerja ada istirahatnya.
Anda istirahat. Walaupun itu 1 jam misalnya, gunakanlah makan siang mungkin untuk 45 menit ya. Sebelum kerja aktivitas lagi ya mungkin 5 menit saja sehari lakukan perenungan ini ya, di jadwal Senin saya merenungkan ini, Selasa merenungkan ini, Rabu merenungkan ini, juga tidak ada masalah ya. Jadi walaupun hanya 5 menit, sejenak duduk ya, setiap hari sebelum kerja, misal setelah istirahat ya, jadi gunakanlah waktu itu dengan baik ya. Sewaktu-waktu Anda boleh sejenak hening ya, merenungkan kembali apa yang akan dilakukan lagi ya. Setelah itu Anda akan menjadi tenang, akan menjadi lurus. Ketika Anda menjadi lurus, pikirannya lurus, kerjanya pasti akan lurus juga ya. Jadi ketika Anda bekerja pun nanti akan bekerja dengan baik. Itu sangat bermanfaat loh. Misalnya itu bukan untuk menuju yang tadi kesucian yang minimal dalam kerja Anda juga akan lurus dan pikiran Anda akan bijaksana. Ketika memutuskan sesuatu, mengusulkan sesuatu, pasti ada pikiran yang tenang. Ya, jadi itu bisa dilakukan kapanpun sebenarnya ya. Kalau saran saya bisa setiap hari 5 menit sebelum aktivitas lagi. Ya, misalnya setelah istirahat kerja, gitu kan. Gunakan 5 menit kan nggak sulit kan 5 menit kan. Ya, tapi saya mau untuk main handphone saya kurang kadang, nah itu bisa dibatasi. Ya. Sewaktu-waktu duduk diam 5 menit, menenangkan, dan kita harus menenangkan hati kita, membahagiakan tubuh kita, karena jantung kita, lambung kita, paru-paru kita juga butuh dikasih sayangi. Ya, pikiran kita juga harus mencintai tubuh ini. Terima kasih pada jantungku, terima kasih pada lambungku, terima kasih pada badanku ini yang telah menopang saya. Setelah itu renungkan itu Buddha, Dhamma, atau salah satulah ya. Setelah itu Anda bisa tenang dan Anda akan fresh lagi ketika mau kerja, dan Anda akan kerjanya juga. Oke, mungkin itu saja. Ya, jadi Romo, dari penjelasan Romo yang baru ini terlintas dalam pikiran saya langsung jadinya begini Romo. Berarti kalau saya membaca Parita setiap hari, di dalam Parita itu kan kita melakukan Wandana, ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, baca sila juga. Berarti itu juga bisa dikatakan sebagai 6 landasan pengingatan kita juga dong ya, secara tidak langsung. Karena itu kan semua apa yang ditekankan dalam Anguttara Nikaya ini semua ada di situ gitu. Apakah seperti itu ya Romo? Menurut Romo? Wah, ya benar sekali. Tapi kadang kita tidak menyadarinya. Betul. Maka itu sekarang sudah paham kan ya, ternyata landasan ini bisa menuju kesempurnaan kan. Nah, jadi kita tinggal meningkatkan lagi. Oh, jadi ketika saya baca Pancasila, berarti kita mengingat kedermawanan kita ya. Jadi tidak hanya saya berjanji untuk tidak membunuh, tidak hanya itu, kita juga harus mengingat lagi, saya sudah melakukan cinta kasih apa kepada makhluk lain. Ya. Apakah saya sudah function, apakah saya sudah menolong makhluk, misalnya ada semut yang tergantung di gelas, kasihan sekali kita, apakah sudah mengangkatnya, diingat kembali itu, kebaikan-kebaikan menolongnya itu dikembangkan. Ya, ketika baca Panatipata, ya tidak hanya kalimat saja tentunya direnungkan, apalagi setelah membaca artinya itu ya kan, ada baca artinya. Ketika pemimpin baca artinya, ikuti pikirannya ya, ikuti, oh iya saya sudah melakukan, renungkan kembali, ingat kembali. Nah, ketika itu sering diingat, nah karena dalam Buddha juga mengatakan begini, orang lahir ke dalam alam berikutnya itu salah satunya ditentukan oleh apa? Oleh karma yang apa? Karma yang sangat berat sekali, atau garuka karma. Ya, garuka karma ada 2, ada garuka karma yang baik, ada garuka karma yang tidak baik. Nah, kalau orang tidak pernah melakukan ini, tidak pernah melakukan garuka karma, apa yang diingat adalah sesuatu yang sering dilakukan. Nah, sering diingat. Nah, itu akan muncul dulu. Garuka karma nggak ada, berarti yang kedua, apa itu yang sering diingat? Nah, maka itu kalau kita sering mengingat Panatipata, Wairavana, itu diingat ketika akan meninggal, gitu, akan muncul di sana, dia akan lahir di alam surga, ya seperti itu. Maka itu sering mengingat dengan tulus, secara mendalam, biar tertanam di memori dengan dalam. Jadi suatu hari dia akan muncul, ya, ketika kita akan muncul. Tapi yang paling penting bukan untuk yang akan datang ya sebenarnya, untuk meninggal dunia. Yang penting adalah saat ini sebenarnya, ya saat ini saja. Yang itu urusan nanti saja. Ya, yang penting saat ini ketika Anda melaksanakan
namanya panatipata dengan baik, ya, dan melaksanakan sila dengan baik, saya yakin hidup Anda juga akan bermanfaat baik diri sendiri maupun orang lain di tangga kita. Ya, kita lihat sejauh mana tangga kiri kanan Anda pada Anda. Apakah ada yang bermasalah? Nah, itu bisa refleksi. Ya, oh iya, ternyata saya kurang apa? Ya, ternyata saya kurang baik sama tetangga ini. Ya haruslah kita memberikan yang terbaik. Kalau dia memang selalu benci pada kita, ya kita harus sebagai umat Buddha harus ingat, ini adalah karma buruk saya sedang berbuah, ya. Dulu berarti saya suka membenci, ya. Maka itu dia sekarang membenci saya, tapi kita balas terus saja dengan cinta kasih, nggak apa-apa, ya, tanpa henti. Karena itu adalah buah dari kita juga. Ya, kalau kita ingat karma, ya, karena tidak ada yang namanya asap tanpa api, ya. Maka itu kita harus memahami itu sebagai umat Buddha, yakinlah pada hukum karma. Oke. Kira-kira demikian. Iya, mantap sekali Romo. Ya, ini ada pertanyaan langsung dari di WhatsApp dari Bapak Jimmy Widianto. Beliau bertanya, Romo, saya mau tanya, bahagia yang bagaimana dikatakan bahagia itu? Mohon pencerahannya, Anumodana. Aduh. Anumodana, bahagia yang bagaimana dikatakan bahagia? Nah, bahagia itu macam-macam ya Bapak Ibu. Ya, bahagianya kita sebagai umat awam atau bahagianya sebagai umat non awam, ya. Nah, kita sebagai umat awam tentunya bahagia ini bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Nah, tapi pada dasarnya yang seperti disampaikan dalam Dhammacakkappavattana Sutta, saya selalu balikan ke situ. Kenapa? Karena ajaran Buddha pada dasarnya adalah untuk menuju kebahagiaan dari yang namanya penderitaan. Ya. Penderitaan itu memang ada, ya, ada di dalam diri kita. Bahagia seperti apa sebagai umat Buddha? Yaitu bahagia yang bebas dari loba, dosa, dan moha, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungi lagi dalam diri Anda, dalam diri Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih punya keserakahan? Apakah Bapak Ibu masih punya kebencian? Apakah Bapak Ibu masih pikirannya itu tertutup oleh kegelapan batin, jadi melakukannya selalu salah, dan itu menumbuhkan orang lain menderita. Nah, kalau ini masih dilakukan oleh Bapak Ibu, Anda tidak bahagia. Saya yakin tidak bahagia. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bisa merenungkan ini, ya, bahwa ini adalah sumbernya, ya, diletakkanlah, dan dilepaskan, coba dilepaskan kebencian. Kalau ada orang lain membenci kita, janganlah membenci, ya. Dan yang muncul tidak hanya itu, tapi harus muncul cinta kasih tadi, ya, metta, karuna, mudita, dan upekkha, ya. 4 apamanya inilah, 4 apamanya kalau ada di dalam diri kita, ya, metta, karuna, mudita, upekkha ini akan menjadi sumber dari kebahagiaan, ya. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu penuh dengan cinta kasih, bahagia enggak? Bahagia pasti. Melihat anak kita menderita, kita tolong, kita bisa membahagiakan dia, dan dia tersenyum dengan tulus, rasanya bahagia enggak? Itulah bahagia. Karena apa? Bapak Ibu punya metta, terus punya karuna juga tadi, terus punya mudita, ya, dan yang terakhir juga jangan lupa punya upekkha. Upekkha ini yang sangat berat sebenarnya Bapak Ibu, latihannya sangat berat. Karena apa? Upekkha ini ada batin kita harus seimbang, ya, seimbang dari apa? Misalnya ada orang menghina kita, ya, menghina kita, kita tidak menghinanya lagi. Kita menggunakan jurus kanti, paramang, tapo, titika. Ya, apa itu? Kesabaran adalah cara bertapa yang penting. Nah, kalau Bapak Ibu punya kesabaran yang dalam, itu bahagia. Ya, coba bayangkan saja orang menghina Ibu, Bapak Ibu tidak marah. Itu bahagianya luar biasa. Jarang-jarang orang bisa mengatasi itu. Ini adalah upekkha, Bapak Ibu. Ya, latihan upekkha. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita berlatih. Seperti halnya kita olahraga, ya. Gimana mau sehat, mau badannya bagus, kan sering berlatih. Memang perlu latihan. Namanya kesabaran juga perlu latihan. Tidak cukup satu kali. Kadang dibilang, kamu kok begitu ya? Kamu malu-malu, kamu benar-benar nggak punya harga diri. Nah, sampai segitu. Aduh, iya juga ya. Kadang terpengaruh, kesabarannya nggak ada. Nah, itu. Tapi kita tetap menjaga. Dasarnya adalah loba, dosa, moha kita harus hentikan, dan kita kembangkan metta, karuna, mudita, dan upekkha
Sederhana sebenarnya. Teori anak SD ini ya, tapi prakteknya coba. Prakteknya. Apakah Bapak itu semudah itu kalimat itu? Tentunya tidak. Perlu latihan. Bahagia menurut agama Buddha adalah bahagia yang dengan tulus. Ya, bahagia yang bebas dari loba, dosa, dan moha, arahnya ke situ. Ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira demikiannya Saudari Erlin. Ya, semoga menjawab ya, tetap semangat dalam kebajikan ya, dalam agama. Dan intinya sabarlah untuk menghadapi segala sesuatu, latihlah UPK dalam batin kita sehingga batin kita menjadi tenang, damai, dan tidak ada masalah. Terjadi masalah sebesar apapun kita bisa melihat. Kalau ini nggak bisa diselesaikan dalam satu kali, bisa dipotong-potong 2 kali. Ini adalah kebijaksanaan ya yang harus kita tanamkan sehingga batin kita tenang. Ketika batin tenang pasti bahagia. Kalau orang yang nggak tenang, resah, gelisah, dan seterusnya, itu pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak berlatih meditasi, tidak berlatih untuk membakar batin. Batin ini adalah sebab dari penderitaan dan kebahagiaan. Kebahagiaan ada di batin, ada di pikiran. Ya, demikian. Ya, Romo, menarik sekali jawabannya. Ya, ternyata tadi itu pertanyaan dari YouTube, Romo. Saya salah itu. Mohon maaf yang pertanyaan yang bertanya di YouTube ya. Saya berpikir dari titipan di grup, karena kan ternyata pertanyaan di YouTube itu diletakkan di grup. Jadi saya berpikir ini pertanyaan dari grup. Ternyata bukan. Itu ternyata pertanyaan dari Bapak Hin ya. Makasih ya Pak Hin. Saya mohon maaf Pak Hin, karena saya nggak tahu. Saya posisinya di sini adalah di Zoom, jadi kami tidak tahu di Zoom ini kalau ada yang bertanya di YouTube. Karena kalau misalkan saya buka 2, itu jadinya tuh kepecah gitu loh. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari YouTube. Mungkin makin panas nih, semakin malam kayaknya semakin banyak yang bertanya nih, Romo. Oke, dari Ibu Wati, izin bertanya, bagaimana orang yang membenci sampai meninggal, apakah dia masih akan membuah karma di kehidupan akan datang, Romo? Silakan, Romo. Aduh, ini berat sekali Bu Wati pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, benar sekali Bapak Ibu, kita memang sebagai umat Buddha harus mengingat yang namanya karma Bapak Ibu ya. Karma dalam agama Buddha itu ada 2 ya. Jangan dianggap karma itu yang negatif saja. Nah, ini yang perlu kita pahami juga sebagai umat Buddha. Oh, dia kena karma, berarti karmanya yang negatif ya, yang sedih-sedih. Tapi kalau dapat hadiah, dia dapat berkah dari dewa katanya. Itu bukan karma. Nah, itu salah ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita harus memahami tentang karma. Karma lahir di dunia ini sebagai manusia juga karma. Kita lahir di sini dan bisa bertemu di SPD Dhamma Kaca online bersama dengan Ci Erlin itu juga karma ya. Berkumpul di sini adalah karma. Karena apa? Karma baik ya. Jadi saya bisa dihubungi oleh sahabat saya Romo Suhendri itu ya. Akhirnya bertemulah di sini. Terima kasih juga sama Romo Suhendri. Nah, bagaimana dengan kebencian yang mendalam Bapak Ibu ya? Ya Bapak Ibu, kebencian yang mendalam itu sangat berbahaya. Ya, dalam cerita Dhammapada juga pernah dikatakan ada yang benci karena belum selesai bisa lahir berturut-turut dan terus membenci. Ya, dia tidak akan lahir dari ruangan yang berbeda. Dia akan ketemu terus. Ya, karena apa? Salah satunya tidak memaafkan. Salah satunya tidak mengikhlaskan untuk berhenti. Dia selalu mengejar. Orang yang benci kan berarti semakin dekat ya. Semakin benci semakin dekat loh. Ya enggak? Coba Bapak Ibu perhatikan. Saya benci sama dia. Pikirannya ke dia terus. Sehari-hari diforsir untuk dia. Buat apa itu benci ya seperti itu? Ya kalau itu dilakukan dengan terus-terus ya di dalam kisah Buddha itu ada. Ya, ada memang ya bahwa Buddha mengatakan ada satu orang yang sangat benci pada satu orang dan ketika dia benci dia bahkan sampai ya melakukan tindakan yang jahat dan dia tahu bahwa yang melakukan adalah dia sangat benci, tambah benci dan dia ketemu terus. Lahir berikutnya ketemu lagi, saling membenci terus, dia terus membenci tapi suatu hari ketemu Buddha dan dia dihentikan. Kalau Anda seperti ini terus tidak akan selesai hidup Anda. Ya terus saja membenci. Maka itu salah satu cara untuk menghentikannya yaitu kita harus saling memahami dengan benar ya. Jadi yang salah di mana kemudian diselesaikan dengan baik dan ketika itu dia memaafkan, saling memaafkan dan tidak ada benci lagi, maka itu selesai sudah ya. Tidak ada timbul lagi di kehidupan berikutnya.
Tapi saya nggak tahu apa yang dikatakan Ibu Wati. Apakah memang dia benar sampai meninggal, saya pun juga nggak tahu ya. Dan pikiran orang itu juga nggak tahu. Ketika dia sudah meninggal, apakah sudah mengikhlaskan juga kita nggak tahu ya. Ya semoga saja diharapkan sih, semoga yang membenci itu ketika saat akan meninggal dia sudah merelakannya. Ya, jadi tidak akan ketemu lagi nantinya. Ya, tapi kalau dia masih seperti itu, pasti dia akan ketemu lagi ya Bapak Ibu. Karena di dalam kisah karma itu akan selalu berjalan seirama dengan apa yang dia lakukan terus ya. Maka itu semakin benci semakin dekat ya, maka itu janganlah kita terus melekat pada sesuatu yang kita benci. Untuk apa sih benci ya? Itu adalah pembelajaran buat kita sebenarnya, pembelajaran buat kita semua ya. Terima kasih Bu Wati telah memberikan pembelajaran buat kita untuk kita saling memahami bahwa kebencian ini janganlah dipegangin terus ya, karena sangat menderita ya. Memegang kebencian itu menderita loh. Saya benci sama dia sampai sesak ya. Kadang kalau nggak kuat bisa sakit hati dan bisa nggak enak lah badannya. Sering sakit-sakitan, sesak dada dan sebagainya. Lepaskanlah, coba lepaskan, latihan meditasi, nafas masuk, nafas keluar, nikmati hidup ini ya. Nggak ada waktu untuk membenci sebenarnya, karena hidup sebagai manusia itu singkat sekali. Singkat, jangan dibiarkan si singkat ini untuk hal-hal yang tidak berguna ya. Membenci itu tidak berguna ya. Jadi ya saya sih berharap semoga ketika sudah saat meninggal yang diceritakan oleh Ibu Wati itu ya, mereka itu sudah mengikhlaskan ya. Ketika sudah mengikhlaskan ya, dia tidak ketemu lagi dan tentunya dia sudah terbebas dari saling membencinya itu. Bebas demikian. Dan ya tapi kalau yang dibenci itu juga tidak membenci ya, jadi dia juga untuk ketemunya juga akan sulit ya. Kalau sama-sama membenci ya, sama-sama ada saling membenci, nah itu akan kuat sekali, nanti akan ketemu lagi karmanya ya. Karena sekali lagi tadi dalam kisah Buddha itu ada ya, memang diceritakan itu adalah gambaran manusia yang memang terjadi pada saat ini ya. Jadi itu bisa terjadi. Ya, tapi kita tidak tahu apa yang, sekali lagi saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh itu tadi, apakah memang pada saat meninggal itu sudah mengikhlaskan atau belum. Nah, semoga sih sudah ya, tidak terjadi terus berlarut-larut sampai meninggal. Sangat menyedihkan ya, apalagi Bapak Ibu. Kita tunggu satu meninggal dengan kita sebagai manusia juga terus mengingat kembali kebaikan ya. Meskipun kita ada benci ya boleh, karena kita kan latihan, namanya aja latihan ya. Nah, kita masih utuh jana ya. Utuh jana itu ya orang yang terus berlatih untuk mencapai kesucian. Ya, memang kebencian kadang ada, tapi kalau bisa kita dominasi dengan cinta kasih saja yang dalam diri kita. Jadi kebencian yang nanti akan muncul akan ditutup terus oleh cinta kasih ya. Ibaratnya ya seperti pohon rumput teki ini ya, rumput teki ini kalau ditindih dengan batu yang begitu besar, rumput tekinya ada nggak? Masih hidup nggak? Masih, tapi dia nggak bisa tumbuh ya, karena tertimpa oleh batu ini. Batu ini diibaratkan adalah kebajikan-kebajikan kita. Tanamkan terus ya, meskipun ada benci ya tutuplah dengan kebajikan-kebajikan ya. Demikian kira-kira Ibu Adeline ya. Kita sih berharap saja semoga sudah mengikhlaskan ketika saat meninggal dunia. Romo, apakah boleh kalau memancarkan metta, kita mengambil semacam metode meditasi, memancarkan metta kepada orang yang membenci itu? Kira-kira apakah bisa nggak kita menggunakan itu? Itu sangat dianjurkan, itu sangat dianjurkan sekali. Ya, itu banyak terjadi beberapa hal yang mungkin yang pernah dialami ya oleh teman-teman. Saya yakin di teman-teman Buddhis juga banyak yang mempraktekkan ya mungkin ya. Ketika dia membenci saya, wah justru saya akan meditasi nih ya, saya akan pancarkan cintaku kepada dia ya. Semoga dia penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus ingat lagi. Ingat apa? Mengingat apa yang kita lakukan ya, yang kita lakukan itu apa yang diingat. Ketika orang ini sudah membenci begitu dalam ya, kemudian kita memahami bahwa
tadi dikatakan dalam Dhamma pada 182 ya, 182. Itu apa? Ya, itu bahwa manusia itu tadi dikatakan sungguh sulit lahir sebagai manusia loh. Dia kenapa membenci saya? Kasihan sekali dia berjuang sebagai manusia lahir sebagai seperti kita ini, itu sulit. Itu sangat sulit. Kenapa dia membenci? Kasihan ya. Kita harus memancarkan cintanya. Semoga dia sadar dengan kebencian yang itu salah gitu loh. Ya, jadi kita memancarkannya ya semoga sadar saja. Ya, bahwa tapi dengan catatan kita juga harus benar ya, kita juga tidak membenci dia ya, jangan karena itu kita saling, karena di Buddha juga dikatakan jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka, itu nggak boleh ya. Jadi kalau orang yang marah biasanya mengharapkan orang lain celaka loh biasanya, maka itu jangan marah, kita nggak boleh marah ya. Kalau mereka membenci kita, mereka menghina kita, ya udah kita pancarkan saja. Oh, kasihan sekali dia jadi orang. Padahal jadi kayak gitu itu perjuangannya luar biasa loh. Di rumah kita banyak semut ya, banyak lebih banyak mana semut dengan kita manusia. Tentunya banyak manusia, banyak nyamuk kan. Seberapa banyak orang di rumah kita. Dan hanya beberapa orang saja, tapi makhluk yang lain begitu banyak. Itulah lahir sebagai manusia itu sungguh sulit. Kenapa dia membenci saya? Saya kasihan, saya pancarkan cinta kasih kepada dia. Semoga dia sadar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bijak, dan tidak benci kepada saya lagi. Nah, kira-kira gitu. Harus dilakukan malah justru itu ya. Oke. Mantap, Romo. Ada pertanyaan langsung dari chat. Dari Romo Sehendri ini nampaknya. Wah, ini sahabat saya nih, Romo Sehendri. Sesama Kalyanamita bertanya. Iya. Mohon izin bertanya, Romo. Katanya kalau sebelum meninggal kita bisa mengingat Buddha, Dhamma, dan sampai akhirnya ingat pada kedermawanan. Dengan demikian bisa mengkondisikan pada kelahiran yang bahagia. Bagaimana pandangan Rama terkait dengan pertanyaan tersebut? Silakan. Baik ya, saya baca kembali biar lebih ingat. Mari bertanya, katanya kalau sebelum meninggal kita bisa mengingat Buddha, Dhamma, dan sampai akhirnya ingat pada kedermawanan. Dengan demikian bisa mengkondisikan pada kelahiran bahagia. Bagaimana pandangan Rama terkait dengan pertanyaan tersebut? Wah, ini ya. Terima kasih Rama Suhendri ya. Di sini dikatakan katanya sebelum meninggal. Ini adalah kalimat katanya. Kata siapa ini ya? Tentunya kata banyak para pemuda Buddha ya. Memang umat Buddha kan mengatakan seperti itu, berpedoman pada ajaran Buddha ya. Ya memang benar sekali ya. Jadi ketika kita meninggal dunia, ya, mengingat Buddha, Dhamma, dan akhirnya ingat pada kedermawanan juga. Ya, tadi dikatakan bahwa ketika kita lahir sebagai makhluk yang di alam berikutnya, dalam istilahnya adalah cuti cita ya, ketika kita akan pindah alam gitulah ya, kita akan mengingat yang paling utama biasanya adalah tadi dikatakan adalah garuka karma yang kusala dan garuka karma yang akusala ya. Jadi ada garuka karma. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan kebajikan yang besar sekali, ya itu akan diingat. Ya, dia akan mengingat dulu, ya, dia akan mengingat dan dia pasti lahir di alam yang berbahagia, ya, pasti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah melakukan jasa yang besar seperti apa? Pokoknya jasa yang luar biasa yang membuat banyak orang berubah menjadi baik. Nah, itu adalah jasa yang besar. Kalau Bapak Ibu pernah melakukannya itu, dan itu akan diingat, pasti akan muncul. Nah, ketika Bapak Ibu nggak pernah melakukan itu gimana? Nggak pernah punya jasa yang besar, biasa-biasa saja saya. Nah, Bapak Ibu biasanya mengingat, itu tadi, mengingat Buddha, Dhamma, sampai pada akhirnya mengingat kedermawanan. Nah, ketika Bapak Ibu mengingat itu, Bapak Ibu menjadi orang yang biasa, tapi tenang, hatinya tenang. Maka itu janganlah sering-sering ya Bapak Ibu melakukan tindakan yang tidak baik. Ketika melakukan tindakan yang tidak baik, itu akan selalu diingat nantinya. Karena setelah garuka karma nggak ada, adalah karma yang sering yang akan muncul. Tadi dikatakan kalau saudara-saudara kita sering mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangha terus saja dalam hatinya,
ya, maka dia akan muncul dan akan lahir dalam hati. Itu pasti ya Romo Suhendri ya. Dan semoga kita dengan pertanyaan ini kita juga terrefleksi jadinya ya. Selalu ingat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau bisa buatlah garuda karma yang kusala ya. Nah, jadi buatlah perbuatan baik yang sangat dahsyat yang bisa mengantarkan kita pasti ketika akan meninggalkan muncul itu ya, mendominasi kelahiran dia di alam yang berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu ya Romo Suhendri, pasti akan membuat kita sebagai umat Buddha semakin mengingat kembali ya, teruslah berbuat baik yang sering, syukur-syukur melakukan garuka karma yang kusala ya. Ya, gimana Romo Suhendri? Apabila ada lagi yang mungkin mau ditambah, silakan. Ya, terima kasih Romo Suhendri. Ya, ini nampaknya sudah ada yang raise hand. Oh, ada. Iya, baik. Silakan, Upacarika Mewah. Silakan. Ya, nama budaya Romo Asyadi. Saya dari kota Tangerang. Kita satu kota Tangerang, Romo. Oh iya, sama kita ya. Sama-sama di Kabupaten Tangerang. Iya. Dari kota ya. Cuma mimpi kita berbeda nih, Romo. Saya mau nanya tentang mimpi, Romo ya. Kalau Arhat itu kan nggak bermimpi katanya, Romo ya. Kemudian kalau kita menjaga kesadaran kita sepanjang kehidupan ini, ternyata ada beberapa momen, yaitu pada saat kita istirahat, itu muncul kadang-kadang aku salah cita di sana ya. Pada saat kita tidur gitu kan, mungkin itu mimpi basah atau mimpi kering dan segala macamnya gitu ada di sana. Iya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah porsi tidur kita ini kita harus kurangi? Kalau saya sih udah biasa tidur 4 jam paling. Jadi di atas jam 12 saya pagi jam 4 kadang sudah bangun gitu Romo. Cuma kadang-kadang ada momen tertentu yang punya jeda yang bisa masuk aku salah di sana gitu. Menurut Romo bagaimana? Apakah porsi tidur kita yang kita harus kurangi atau memang kita terus berupaya untuk memasukkan tubuh dan pikiran ini dengan kusala kama itu saja. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa ya Upacarika Mewah. Ya, terima kasih sebelumnya, kita sama-sama dari Banten ini ya. Menuju ke Jawa Timur ya. Oke, baik Upacarika Mewah. Jadi demikian yang disampaikan ya, apakah kita harus mengurangi tidur. Menurut kesehatan ya Upacarika Mewah, tidur itu 8 jam ya. 8 jam. Itu umumnya 8 jam biar kita fresh dan sehat gitu kan. Namun kalau memang bisa ya sehari 4 jam saja cukup. Wah, ini dahsyat loh ya. Upacarika Mewah termasuk orang yang luar biasa ya. Walaupun demikian terlihat sehat dan ceria terus ya. Ini adalah satu contoh yang baik ya. Mungkin bisa dibagi tipsnya, kalau bisa tidur agak cuma sampai 4 jam, tapi setelah itu terjaga ya di jam 4 mungkin pagi-pagi lakukanlah meditasi seperti itu ya. Apakah itu kita harus mengurangi ini? Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ya, jadi pada dasarnya mimpi ini bisa terjadi bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi mimpi ini karena terjadi dari aktivitas kita sehari-hari. Ya, aktivitas kita apa? Banyak yang negatifnya biasanya akan teringat kembali, terekam kembali di dalam mimpi juga ya. Nah, itu biasanya terjadi juga. Kalau kita punya sering kebiasaan yang baik ya, yang terus melaksanakan kusala ya, bekerja setiap hari tanpa celah ya, bekerja dengan sepenuh hati, dengan senang, dengan happy. Ya, saya yakin mimpi Anda juga tidak akan yang macam-macam yang negatif ya. Nah, dan kemudian mimpi berikutnya juga dikatakan ada juga yang mimpi karena para makhluk yang lain juga ya. Itu juga sesuatu yang jarang terjadi juga ya kadang-kadang. Sesuatu orang-orang tertentu saja ya. Dan ini bahasa tidak bisa
di dalam ya, cuma dikatakan ada. Nah, tapi yang jelas bukan karena mimpinya yang paling penting, tapi bagaimana kita untuk membersihkan batin ini sebenarnya gitu ya. Jadi yang paling utama adalah merefleksikan dalam diri saja ya, dalam diri ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan pengembangan batin yang baik ya. Yang tadi dikatakan oleh dokter bahwa tidur itu baiknya 8 jam ya, sudah lakukanlah 8 jam itu dengan baik ya. Kita kalau bisa jangan sampai kurang tidur ya, karena kalau kurang tidur biasanya kita akan terganggu kesehatannya juga ya. Tapi kalau memang itu sudah terbiasa menjadi pola dan itu baik dan itu Anda mampu dan Anda melakukannya nyaman, lakukan. Seperti Buddha saja, tidur hanya 2 jam. Ya kan lebih dari itu kan. Coba bayangkan, tidur cuma 2 jam. Ya. Selebihnya beliau itu meditasi dan mengajarkan dhamma kepada, kalau pagi itu biasanya Buddha mengajarkan dhamma kepada para dewa. Ya. Pagi-pagi datang ke alam dewa mengajarkan dhamma. Ya. Sudah terus saja begitu. Ya. Nah, itu bisa sang Buddha, tapi itu Buddha ya, bukan kita. Ya, kita adalah mungkin berlatih ke arah itu ya, silakan saja mencobanya ya. Tapi kalau memang tidak mampu ya jangan dilakukan. Sekali lagi, mimpi yang paling utama sebenarnya ini berasal dari aktivitas kita yang sehari-hari. Ketika kita melakukan sesuatu yang positif, terus lakukanlah dengan positif dan baik, kita akan terjaga dengan baik, bahkan tidak pernah mimpi nanti jadi ya. Tapi kalau ada mimpi pun, mimpi yang baik ya. Karena Anda sudah tenang, sudah meditasi, apalagi kalau sering melaksanakan meditasi dengan baik, penuh dengan cinta kasih, tidur pun tidak akan nyenyak. Ya, karena dikatakan apabila Anda melakukan meditasi cinta kasih, ada untungnya, salah satunya tidur dengan nyenyak. Ya. Jadi tanpa mimpi juga ya, kita akan bahagia, bangun dengan ceria lagi, tidak sakit leher dan sebagainya. Kira-kira demikian ya Pak Sari Kamela. Sadu. Terima kasih Romo Rosyadi. Terima kasih. Salam bahagia, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Mewah ya atas pertanyaan yang telah diberikan. Ini ada Teddy juga lagi bertanya lagi, Romo. Beliau bertanya, bagaimana mengkondisikan agar kita tetap mengenal Dhamma ketika banyak aktivitas yang justru terkadang melanggar mata pencarian yang benar? Maaf, kurang jelas, suaranya agak kecil. Oke. Bagaimana mengkondisikan agar kita tetap mengenal Dhamma ketika banyak aktivitas yang justru terkadang melanggar mata pencaharian yang benar? Oh iya, ini sangat berat sekali memang ya. Ya sangat berat, tapi harus dilakukan. Ya. Apalagi kalau kita sudah memiliki mata pencarian yang merugikan diri sendiri dan makhluk lain, ada loh ya, mata pencarian sebagai seperti itu ya. Nah, ini dilakukan dengan penuh kebijaksanaan Bapak Ibu. Ya, kebijaksanaan. Ini muncullah kebijaksanaan. Hanya ya, pengertian yang benar dan pikiran yang benar harus ditumbuhkan terus dalam hati. Misalnya gini. Ya, kita harus benahi satu persatu. Satu persatu dari mana? Satu persatu itu berawal dari kita melakukan perbuatan-perbuatan itu dilandasi dengan niat dan aditana yang kuat. Aditananya apa? Aditananya itu tekad. Suatu hari saya akan pindah kerja dari sini. Itu aditananya. Jadi karena saya tahu ini pandangan yang salah, saya melakukan ini salah, tapi inilah yang harus saya lakukan untuk saat ini. Ketika saya melakukan ini, pekerjaan saya menjadi tidak lagi merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Nah, selagi punya tekad ya Anda harus melakukan. Tekad itu kan ada waktu ya. Tahapnya harus ditentukan. Berapa tahun saya akan melakukan pemindahan kerja ini? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun. Nah, itu dibagi-bagi lagi nanti. Secara manajemen harus jelas. Saya akan melakukan ini, dan saya akan merubah pekerjaan saya dari ini menjadi ini. Ya, seperti itu ya. Tapi harus ada langkahnya.
Nah, ketika langkah-langkah ini tentunya Bapak Ibu juga boleh ya setiap waktu merenung dengan di waktu melakukan yang tidak benar, ya sewaktu-waktu menyadari ya meditasi, ya sewaktu-waktu setelah yang tadi saya katakan setelah istirahat bisa lakukanlah berkenan buat misalnya dari salah. Saya menyadari suatu hari saya akan berubah dari kerjaan, ya. Dan akhirnya nanti Bapak Ibu menyadari dan itulah kebijaksanaan yang muncul dibangun, pandangannya sudah mulai benar ya, dan pandangannya benar, pikirannya benar, dilakukan dan action yang benar juga. Suatu hari pasti akan tercapai. Ternyata saya sudah berubah pekerjaan saya menjadi perbuatan yang benar, usaha pencarian yang benar lah ya. Tapi apakah bisa melaksanakan merenungkan kebajikan ketika kita saat itu dengan melakukan yang hal-hal yang negatif yang kelihatannya kan bertolak belakang dengan saya. Aduh, saya aja baru seperti ini ya. Kalau itu lakukanlah dengan yang namanya perenungan terhadap nafas ya. Anapanasati. Anapanasati itu netral, ya netral. Anapanasati itu netral. Ya, jadi ketika dia habis melakukan pekerjaan, renungkanlah nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, heningkan, hening, itu juga melakukan kebajikan. Renungkanlah bahwa tindakan saya itu memang salah dan saya akan bertekad terus saja dalam hati, nanti juga akan ketemu tekadnya dan akan terjalan. Karena apa? Itu sudah dilakukan. Ya, karena apa? Anapanasati itu sudah perbuatan baik ya, merenungkan nafas masuk, nafas keluar. Ketika Siddhartha Gautama, ya Pangeran Siddhartha, meditasi mencapai penerangan sempurna, apa objeknya? Anapanasati. Ya, merenungkan nafas masuk, nafas keluar, kemudian dia menghayatinya dengan baik dan akhirnya dia bisa mencapai pencerahan. Dengan merenungi tubuh ini, merenungi pikiran ini, merenungi perasaan ini, merenungi segala sesuatu fenomena yang terjadi di alam semesta ini, mengenai anicca, dukkha, anatta, dia kembangkan lagi dalam pikirannya. Dengan melaksanakan anapanasati itu bisa memikirkan juga tentang anicca, dukkha, anatta. Ya, ketika dia bisa memahami ini, dan dia akan terus berkembang ya pikiran, meskipun perbuatannya melanggar segala. Ya, tapi tadi ada beriringan ketika melakukan itu anapanasati boleh, kemudian merenungkan anicca, ya juga anatta, ajaran-ajaran inti Buddha dikembangkan dalam hatinya, dan saat itu juga menahapkan diri untuk berubah. Ya, jangan selalu begitu. Kalau sudah tahu ini salah dibiarkan, ya itu namanya pandangan salah. Ya, bukan samadhi tapi micaditi nanti namanya. Suatu hari saya akan pindah kok. Tenang aja, saya lagi proses ini. Nah, gitu. Jadi tetap semangat. Seperti itu ya. Kira-kira ya, Saudari Erli. Oke, nampaknya itu adalah pertanyaan kita yang terakhir, Romo, karena mengingat waktu yang memisahkan kita. Iya, jadi itu adalah pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini. Demikian, terima kasih kepada para penanya, entah itu di Zoom maupun di YouTube, atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Dan mohon maaf bagi yang bertanya yang belum bisa terjawab. Anda akan bisa mengajukan pertanyaannya untuk episode berikutnya. Silakan Romo memberikan closing statement untuk Dhamma Sakati kita pada malam hari ini. Silakan Romo. Ya, baik para pemirsa yang berbahagia, baik yang ada di Zoom meeting ataupun di media lain seperti YouTube. Pada hari ini SPD Sepekan Pendalaman Dhamma atau Sebulan Pendalaman Dhamma di Dhamma Sakata online ya, KBTI Karsidena Besuki. Ini adalah acara yang sangat baik, acara yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita terus jaga dan rawat. Ya, semoga ini menjadi hal yang baik dan pada hari ini tema kita adalah 6 landasan pengingatan. Ini ingatlah itu ya. Ingatlah salah satu dari 6 yang sudah kita sharingkan bersama-sama. Semoga dengan mengingat ini pikiran Anda menjadi lurus, tenang, dan terkendali, dan Anda nanti akan bisa menuju jalan yang benar ke kesempurnaan tentunya ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, berbuatlah kebajikan tanpa
nanti. Lakukanlah terus melalui pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita sesuai yang diajarkan oleh Guru Buddha. Lenyapkanlah yang namanya loba, dosa, dan moha dalam diri kita, karena inilah sumber masalah di dunia ini. Jangan lupa terus kembangkan meta, karuna, mudita, dan upeka. Rawat dan jaga itu dengan baik. Saya yakin Anda akan bahagia. Bahagia dalam dunia ini dan bahagia di dunia yang akan datang juga tentunya ya. Bapak Ibu, demikianlah kira-kira. Ingatlah kebajikan-kebajikan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ingatlah sila yang sudah Anda lakukan. Ingatlah para dewata yang memang menjadi sumber kebahagiaan bagi kita semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang sudah saya sampaikan baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri sampai sekian. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Erwin. Terima kasih atas closing statement yang disampaikan oleh Romo Roach. Semoga dengan masa kaca kita yang disampaikan oleh Romo Roach dapat kita resapi dan kita praktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya adalah foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Kami persilakan kepada panitia. Baik, saya akan membantu dalam mengambil dokumentasi. Baik, kepada para partisipan dimohon untuk mengaktifkan videonya. Baik, saya akan mulai mengambil 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat sebagai apresiasi kita kepada narasumber kita pada malam hari ini, di mana nanti saya yang akan memberikan penyerahan ini langsung kepada Romo Roach. Silakan Romo Roach. Mohon diterima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada panitia dan masyarakat saya. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semuanya, dan ini juga semoga bisa menjadi garuka usala karma buat kita ya. Jadi karma yang baik, yang besar yang sudah dilakukan oleh tim dan masyarakat saya. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oke, selanjutnya ya, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita melakukan pelimpahan jasa pada malam hari ini yang akan langsung dipimpin oleh Romo. Silakan Romo, mohon bantuannya untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, pemirsa yang berbahagia, marilah kita limpahkan jasa kebajikan kita pada semua makhluk. Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat bagi mereka. Punya sidani katasa yananya nikata nime tesang cabadino hontu sattananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo Dithame ca pyadithawa anye majjatawerino sattha tithanti lokasmin te bummaca tuyonika pance kaca tuwokara sang saranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang pajananti dewa te sang niwedayo maya dinana punyala anumodana hetuna
Sabbe sata sadahontu awera sukha jiwino kema padanca papontu desa sasijatang subah. Sampai sata bawantu sukata, semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Ya, kita tutup pada masa kaca kita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin saya. Bila kita bersama-sama menutup masa kaca kita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sangma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Setelah memanjatkan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma, semua untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Mungkin saatnya ditampilkan. Slide berikutnya adalah pengumuman sebulan penghayatan dalam Dhamma. Untuk episode selanjutnya adalah, silakan. Untuk episode yang ke-11, yang ini adalah Tasila Gunanandi untuk episode yang ke-12. Untuk episode yang ke-13 mungkin. Demikianlah Dhamma Sakaca kita pada malam hari ini. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini, dan terima kasih kepada Romo Roach yang pada malam hari ini yang telah menyampaikan Dhamma Sakaca kita. Semoga sebulan dalam penghayatan Dhamma kita pada malam hari ini dapat memberikan kita sebuah semangat dalam melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini. Saya Erlin Kemuda Jivini Sulistyo, mohon pamit, sotu hotu, selamat malam, dan selamat beristirahat. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.